Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk ikut ibadah pada pagi hari ini? Kalian semua sudah mandi belum? Gosok gigi? Sudah makan belum? Nah, hari ini saya Lose Chen Fang Dan saya Lose Herman akan menemani kalian dalam ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat dan untuk pemeliharaan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Kami akan memulai ibadah kami, Engkau pimpin Tuhan setiap pujian yang kami nyanyikan, juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Supaya semua itu bisa membuat kami semakin percaya Tuhan dan mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai hari ini kita masih tetap harus di rumah. Sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah. Tahu nggak adik-adik, kenapa ya kok kita harus di rumah? Terus? Ayo, adik-adik tahu? Tahu nggak? Iya betul, karena virus corona masih ada di Indonesia. Dan di Indonesia ini banyak orang yang tidak mau taat pakai masker. Sehingga virus corona tidak akan selesai-selesai. Jadi kita harus sabar dan harus taat pakai masker kalau mau pergi keluar rumah. Iya. Nah, hari ini kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Meskipun kita di rumah saja. Kita memuji Tuhan karena hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, setiap hari. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, setiap hari harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Dengan semangat kita nyanyikan lagu ini ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo Lasu. Halo, Lose Chen Fang. Loh, kok Iya. pakai masker? Mau kemana ini? Iya, saya hari ini mau diajak mama ke rumah saudaraku. Jadi kita kalau keluar rumah harus pakai masker dan harus sering cuci tangan dan jaga jarak Iya benar. Kita harus taat ya supaya badan kita sehat. Tuhan Yesus juga mau kita selalu taat perintah Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk selalu taat kepada papa mama. Kalau kita tidak taat itu namanya DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan.
dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Adik-adik, seperti kata firman Tuhan, kita harus selalu taat dan belajar firman Tuhan. Maka kita bisa bertumbuh dan berbuah. Ya, mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ini seru sekali nih. Bobby, Apa? gantian. Belum, Sudah tunggu. setengah jam, tadi Mami suruh gantian. Tunggu, belum. Sebentar nanti gantian. Loh, sudah waktunya. Mami, Mama, Mama, Mama. Apa aja ya? Dari tadi rame aja kalian ini. Ini loh, Ma. Kenapa? Bobby ini loh, Bobby gak mau gantian, Ma. Sudah, gantian. Bobby, Sudah, Mama. udah main berapa lama? Baru main, belum lama kok. Janjinya kan berapa menit? Hayo. Setengah jam. Terus mainnya sekarang udah berapa lama? Baru 15 menit. Bener ya? Bener. Bobby, kamu kalau bohong nggak usah mainan lagi. Kalau kamu nggak bohong, Mama akan ampuni kamu. Ayo. Iya Mama, sorry. Bobby tadi sudah main setengah jam. Nah, tuh kan, Bobby. Iya, ini gantian sama Keiko. Ini iPad-nya ambil. Thank you. Bobby bilang apa terus kalau sudah bohong? Sorry. Janji ya, nggak boleh lakuin itu lagi kalau udah sorry. Iya. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Yani. Lause bersyukur kalian rajin ibadah online. Bagi yang rajin, Lause Yani kasih jempol. Tadi barusan adik-adik mendengar cerita tentang Keiko dan Bobby yang sedang bertengkar. Namun mereka menyesal dan meminta ampun kepada orang tua mereka. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang yang telah melakukan kesalahan. Dia juga menyesal akan dosanya dan Allah mengampuninya. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami masih boleh diberi badan yang sehat. Kami masih boleh beribadah online. Tuhan, berikanlah kami hati yang lemah lembut supaya kami boleh mendengarkan dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kira-kira siapa ya orang ini yang telah menyesal akan dosanya dan Allah mengampuninya? Ternyata dia adalah seorang raja Israel.
Hayo adik-adik, coba tebak siapa nama raja ini? Raja Saul? Bukan, salah. Ya, benar. Raja Daud. Cerita hari ini diambil dari 2 Samuel ayat yang ke-11 sampai ke-12 tentang Raja Daud. Adik-adik, Raja Daud adalah Raja Israel yang baik dan taat kepada perintah Tuhan. Sampai pada suatu hari, Raja Daud melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan mengambil seseorang yang bukan miliknya dengan cara yang sangat jahat. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada Raja Daud istana yang besar, istri, anak-anak, kekuasaan, dan kekayaan yang banyak. Adik-adik, ketika Raja Daud mulai tidak taat kepada Tuhan, kira-kira hati Tuhan malah senang atau sedih adik-adik? Ya, hati Tuhan pasti sangat sedih. Tuhan melihat apa yang dilakukan Raja Daud adalah sesuatu yang jahat dan berdosa. Maka Tuhan menyuruh nabinya, yaitu Nabi Natan, untuk menemui dan menegur Raja Daud. Tuhan bilang ke Nabi Natan, "Natan, pergi dan tegur Raja Daud, karena dia telah melakukan dosa, sesuatu yang jahat." Yuk adik-adik, kita lihat apa yang diceritakan dan dikatakan oleh Nabi Natan kepada Raja Daud. Nabi Natan, Tuanku Raja, beraninya kau datang tanpa panggilanku. Apa ada hal penting yang akan kau katakan? benar Tuanku. Ada kejahatan besar yang dilakukan di negeri ini. Oh ya? Coba ceritakan. Inilah yang terjadi. Ada 2 orang yang tinggal di satu kota. Yang satu adalah orang yang kaya, yang mempunyai banyak sekali kambing, domba dan lembu. Yang lainnya adalah orang yang miskin. Dia tidak mempunyai apa-apa, hanya mempunyai seekor domba betina yang dikasihi seperti anaknya. Suatu ketika, orang kaya kedatangan tamu. Orang kaya ini mengambil satu-satunya domba orang yang miskin untuk dijadikan makanan untuk tamunya. Begitu sedihnya hati orang miskin ini, karena satu-satunya domba yang dia miliki diambil oleh orang kaya. Apa? Siapa orang kaya ini? Begitu egois dan jahat. Orang ini harus dihukum mati. Orang kaya ini adalah kamu. Hah? Ya Tuanku Raja. Tuhan memintaku untuk berbicara kepada Tuanku Raja. Tuanku berkata, "Aku yang menjadikan engkau raja. Aku memberkati engkau dengan memberikan istri, anak, kekayaan, dan kekuasaan." Oh, tidak. Tapi mengapa engkau tidak taat dengan membunuh Uria dan mengambil istri Uria? Dan Tuhan akan menghukum kesalahanmu. Orang lain akan mengambil istrimu. Dan anak yang lahir dari Betsheba akan meninggal. Oh, tidak. Aku sudah melakukan yang jahat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah aku. Karena aku sadar dan menyesal telah berbuat jahat. Adik-adik, kita sudah mendengar ceritanya bahwa Raja Daud benar-benar menyesal dan meminta ampun kepada Tuhan. Tapi, apakah Raja Daud tetap dihukum karena dosanya? Ya, walau Tuhan mengampuni Raja Daud, tapi Tuhan tetap menghukum Raja Daud. Nah adik-adik, sama seperti Raja Daud, sering kita berbuat dosa dengan melakukan hal yang tidak taat. Dan seperti Raja Daud yang ditegur oleh Nabi Natan, Tuhan juga akan menegur kita loh ketika kita berbuat salah. Tapi siapa yang disuruh Tuhan untuk menegur kita kalau kita berbuat dosa? Benar, bisa melalui papa mama, koko cece, atau guru kita yang di sekolah.
Nah, ketika papa mama tegur kita, contohnya nih, Jojo jangan main games terus loh, matanya nanti rusak. Kita harus dengerin gak? Dengerin. Atau kita tutup kuping kita. Kita bilang, mama ngomong terus capek deh, bosen loh. Nah adik-adik, ketika kita ditegur oleh orang tua kita, nggak boleh loh kita tutup telinga kita. Atau seperti yang dikatakan di minggu lalu, kita nggak boleh loh kalau kita ditegur, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang artinya apa? Nggak didengerin. Terus Lause harusnya gimana dong Lause? Ya pertama kali kita harus dengerin baik-baik. Kalau ditegur, kalau kita salah, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Tapi bukan berarti ketika Tuhan atau orang tua sudah mengampuni kita, kita boleh loh ngulangi perbuatan dosa itu terus lagi. Kita pikir, nggak apa, bohong lagi, mencuri lagi. Pasti nanti papa mama ampuni kita kok. Adik-adik lupa ya, mama papa, Tuhan ampuni kita. Tapi ingat ya, setiap perbuatan dosa yang tidak taat pasti akan ada apa adik-adik? Benar, hukumannya. Contohnya nih, ketika kalian bohong terus-menerus, udah diperingatin. Ayo belajar, ayo nggak boleh bohong, kalian bohong terus. Akhirnya orang tua kalian pasti hukum kalian. Contohnya apa? Udah nggak boleh main hari ini. Atau nggak boleh nonton TV. Coba dipikir. Dosa apa ya yang masih kalian lakukan yang membuat hati Tuhan menjadi sangat sedih? Mungkin ya kalian pikir, Lause, aku nggak pernah loh melakukan yang jahat. Tapi sering nggak ayo kita pukul, kita tendang saudara kita. Atau mungkin dengan mulut kita suka ngejek loh. Contohnya apa? Kamu itu jelek, bodoh lagi pula. Situ, aku nggak suka sama kamu. Nah, atau dosa apa lagi ya yang masih kalian lakukan? Kebohongan yang kamu sembunyikan dari orang tua dan Tuhan. Contohnya nih, ketika mama bertanya, apa kamu sudah belajar? Kita jawabnya apa? Sudah mah. Padahal apa? Kita bohong, kita belum belajar, padahal kita barusan main games. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau mempunyai hati yang bersih dan bersuka cita seperti Raja Daud? Hati yang sudah diampuni oleh Tuhan. Yuk, seperti Raja Daud, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita bilang pada Tuhan, Tuhan, aku menyesal, aku meminta ampun, dan aku berjanji tidak mau melakukannya lagi. Yuk adik-adik, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini boleh sekali lagi mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kami berbuat dosa, kami mau berubah dan kami mau berjanji Tuhan tidak melakukan hal yang membuat hati Tuhan menjadi sedih. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya kita akan menghafal ayat hafalan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia
adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Sekali lagi ya, kita hafalkan bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, adik-adik, kita barusan mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak boleh melakukan dosa lagi, kita harus jadi anak yang baik. Mari kita nyanyikan lagu Aku Bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yur, Buang ke laut, yur, buang ke laut. yur. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yur, Buang ke laut, yur. buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Yur, Buang ke laut, yur. buang ke laut. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas sad and happy smiling face. Untuk bahan-bahannya kalian bisa persiapkan spidol, kertas berwarna, kertas putih, tip X, spidol, gunting, jangka. Kalau kalian nggak punya jangka, nggak apa-apa, kita pakai tutup gelas atau tutup toples yang besar. Oke, sekarang kita akan ambil kertas berwarna hitam. Kita balik. Kalau kalian nggak punya, nggak apa-apa ya, pakai kertas putih saja. Kita bikin lingkaran. Setelah itu kita gunting ya. Setelah kalian gunting, nah kita akan buat pertama kali sad face. Kita ambil tip X, kita buat ya. Boleh kalian kasih air mata ketika kalian melakukan dosa, pasti Tuhan sedih. Nah, seperti ini. Kita balik lagi. Kita buat happy smiling face. Kita ambil spidol. Kita buat mata. Dan kita bikin happy smiling face. Setelah itu kita buat badannya ya. Kita ambil kertas putih seperti ini. Kita gunting. Kita gunting hampir seperti segitiga ya. Setelah itu kita ambil lem. Kita kasih lem di atasnya, terus kita lekatkan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa dekorasi ya. Kamu bisa ambil kertas persegi, 4 persegi seperti ini. Kita lipat jadi 2. Kita gunting tengahnya. Setelah itu kita lipat jadi 2 lagi. Nah, seperti ini ya. Terus kita bikin, kalau Lose bikin dasi ya, terserah kalian mau bikin apa. Kita buka, jadi deh dasinya. Kita kasih lem di tengahnya. Nah, seperti ini. Ya, kita balik lagi. Kita
kita kasih lem di sebelahnya lagi. Setelah itu kita balik ya. Di set face kita akan tulis dosa apa yang telah kita lakukan. Kita tulis dosa, misalnya namanya siapa? Dosa Carol. Nah, kita tulis Carol. Kalian boleh tulis 3 dosa apa yang selama ini kalian telah lakukan. Contohnya, bohong. Nah, setelah kalian sudah tulis dosa apa yang sudah kalian lakukan, nah, kita balik ya ke happy smiling face. Nah, di sini kita tulis janji kita kepada Tuhan. Janji, kalian kasih nama kalian ya. Kalau nama kalian Matthew, janji Matthew. Nah, contohnya apa? Kalau yang tadi bohong, kita janji sama Tuhan apa? Tidak mau bohong. Kita tulis ya. Setelah itu, di dalamnya kalian boleh pakai spidol untuk dekor. Contohnya kalian bisa bikin gelombang. Kalian boleh kasih titik-titik seperti ini. Nah, dan kalian boleh pakai garis. Terserah kalian ya, mau didekorasi seperti gimana. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kalau kalian sudah tulis dosa kalian apa, kalian boleh tunjukkan kepada orang tua kalian. Supaya orang tua kalian boleh mendoakan kalian dan mengingatkan kalian ketika kalian melakukan dosa. Nah, dan di sini akan ada janji tuh, janji kita kepada Tuhan. Kita boleh tempel ini di meja belajar kita ya, supaya kita tetap ingat janji kita kepada Tuhan. Selamat beraktivitas adik-adik. Sampai di sini ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai ketemu lagi adik-adik di minggu depan di ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online. Bye.